Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Arjulianto dengan NIM 23030/13. Saya akan menjelaskan UAS data mining saya. Yang pertama itu table review paper 15 paper. Yang pertama, klasifikasi sensitivitas review produk menggunakan Navier. Metode yang digunakan Navier Classific dengan akurasi 84,5%. Selanjutnya, prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan C45 dengan akurasi 79,2%. Selanjutnya, estimasi stok barang menggunakan regresi linear berganda. Multiplier dengan metode multiplier Lensing regression dengan hasil akurasi R-squared 0,81. Selanjutnya, klasifikasi penyakit daun padi menggunakan CNA atau yang disebut dengan Conversion Natural Network dengan akurasi 93,1%. Selanjutnya, prediksi harga rumah menggunakan produk Flores regression dengan menggunakan metode random forest regression dengan hasil akurasi RMSE 12,450. Selanjutnya, penerapan Kinet Neighbor untuk klasifikasi penerimaan KIP atau yang dengan metode Kinet atau yang disebut dengan KNN dengan akurasi 82,0%. Selanjutnya, analisis sentiment predict menggunakan support vector machine atau yang disebut dengan SVM dengan akurasi 87,6%. Selanjutnya, prediksi cuaca harian menggunakan artificial neural network atau yang disebut dengan ANN dengan akurasi 80,5%. Selanjutnya, klasifikasi pelanggan iklan menggunakan logistik regression dengan akurasi 76,8%. Selanjutnya, estimasi produktivitas padi menggunakan metode fuzzy invention dengan akurasi 85%. Selanjutnya, prediksi penjualan sepeda motor menggunakan A5 dengan hasil atau akurasi MAPE 8,3%. Selanjutnya, klasifikasi citra kanker kulit menggunakan transfer linear dengan akurasi 91,4%. Selanjutnya, deteksi penipuan kartu kredit menggunakan isolator forest dengan F1 skor 0,78. Selanjutnya, klasifikasi kelayakan kredit menggunakan gradient boosting dengan akurasi 88,9%. Selanjutnya, estimasi waktu tempuh pengiriman barang menggunakan Adobe regression dengan akurasi MAE 14,2 menit. Nah, dari tabel ini saya memilih satu tabel untuk dijadikan himbauan, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan C45. Kalkulasi dasar menggunakan dictionary
standar seperti pada paper biasa. Peningkatan kinerja mengoptimalkan model menggunakan hyperparameter tuning dan beralih ke random forest untuk mengatasi overfit dan menaikkan akurasi. Yang pertama, pengaturan dataset. Dumbi simulasi. Ini adalah kodenya. Dengan hasil data pertama, IPK siswa pertama 2,7, selanjutnya 3,9, selanjutnya 3,4, selanjutnya 3,1, dan selanjutnya 2,3. Dengan SKS yang diambil, siswa pertama 142, siswa kedua 96, siswa ketiga 112, siswa keempat 108, dan siswa kelima 92. Dengan aktivitas organisasi, siswa pertama 1, siswa kedua 0, siswa ketiga 1, siswa keempat 1, dan siswa kelima 1. Dan lulus tepat waktu, siswa pertama 0, siswa kedua 1, ketiga 1, keempat 0, dan kelima 0. Selanjutnya, split data aplikasi model baseline. Ini adalah tampilan kodenya. Dengan hasil replika model akurasi decision tree regression 87%. Precision. Seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, perbaikan kinerja model. Ini adalah kodenya. Dan hasil model yang diprediksi, hyperparameter terbaik, max depth 7, min snaps 2, dan estimation 200. Akurasi model setelah ditingkatkan 86%. Masih resmen seperti pada gambar di atas. Kesimpulan, perbandingan kinerja akurasi awal yaitu 87%, akurasi baru 86%, peningkatan kinerja minus 1%. Penjelasan. Pembuatan dataset simulator data paper pada bagian awal kode membuat data tiruan dummy dataset yang mempresentasikan kondisi mahasiswa di dunia nyata berdasarkan variabel yang sering diteliti. Pertama, fitur prediksi. Produktor. IPK pertama IPK atau yang sering disebut dengan Index Precision Cumulative. Kedua, SKS yang diambil atau jumlah bobot SKS yang sudah diselesaikan, dan aktif organisasi atau situasi kreatif. Selanjutnya, table atau label. Kelulusan tepat waktu 1 untuk ya dan 0 untuk yang terlambat. Untuk membuat model berpikir keras seperti menghadapi data real, kita menambahkan noise 10%. Artinya ada 10 data mahasiswa yang secara logika aturannya harus lulus tepat waktu, namun dibuat terlambat atau sebaliknya, guna memaksimalkan faktor eksternal di dunia nyata, seperti masalah finansial, malas, atau cuti. Selanjutnya, replikasi model baseline sesuai dengan paper nomor 2 yang direview. Metode dasar yang digunakan adalah decision tree. Cara kerjanya, algoritma ini memilih data secara hierarkis seperti pohon keputusan tingkat. Berdasarkan fitur yang dipilih, sertifikat membagi kelas lulus atau terlambat. Selanjutnya, karakteristik. Di chemistry, standar sangat mudah diimplementasi, namun memiliki kelemahan utama. Tentang terhadap overfitting, model cenderung menghafal data latih secara berlebihan hingga ke data noise yang sehingga performanya seringkali turun saat menguji data baru atau data uji.
Yang ketiga, strategi peningkatan kinerja model untuk memperbaiki kelemahan dari paper asli. Baseline kita menerapkan dua strategi komputasi sekaligus. Yang pertama, beralih ke random forest clustering ancient method atau alih-alih mengandalkan satu pohon keputusan tunggal, kita menggunakan random forest. Menggunakan metode ini membuat puluhan hingga ratusan pohon keputusan independen secara acak, subsampel data dan subway. Saat melakukan prediksi, setiap pohon akan memberikan voting. Keputusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak. Strategi ini secara menggunakan algoritma dan membuat model jauh lebih stabil serta akurat. B. Hyperparameter tuning menggunakan Gerset TV model machine learning memiliki rem dan gas internal yang dibuat hyperparameter di model baseline. Kita membiarkan algoritma berjalan dalam mode otomatis default pada tahap perbaikan. Kita mengimplementasikan menggunakan Gradsearch TV. Yang pertama, N estimation menentukan berapa banyak pohon keputusan yang akan dibangun dalam hutan, misalnya 50, 100, atau 200 pohon. Max depth membatasi kedalaman pohon agar tidak tumbuh terlalu spesifik dan berujung overfitting. Selanjutnya, min sample split menentukan jumlah minimal sampel yang diperlukan untuk membagi sebuah cabang pohon. Selanjutnya, Gradsearch CV bekerja dengan cara menguji seluruh kombinasi data parameter di atas satu persatu, lalu mengevaluasi menggunakan cross validation atau CV. 5 vote data dibagi 5 bagian secara berganti untuk latihan dan validasi. Proses ini menjamin kita mendapatkan rasikal parameter terbaik untuk akurasi tertinggi. 4. Analisis hasil evaluasi. Dari output kode, kita membandingkan performa kedua model menggunakan beberapa matriks. Akurasi presentasi total, prediksi benar dari kelulusan data uji. Kita akan melihat grafik atau angka kenaikan akurasi model awal model yang baru. Selanjutnya, precision and regression. Precision mengukur seberapa akurat model kita ketika menebak mahasiswa yang lulus tepat waktu, meminimalkan salah tebak dan false positif. Rekal mengatur berapa banyak mahasiswa lulus tepat waktu yang berhasil dijaring oleh model dari total keseluruhan mahasiswa yang memang aslinya lulus tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.